sesuai dengan misi-misi wali kota itu tentang maju ekonominya itu, kita memberikan perhatian lebih. Tahun ini kita bangunkan rehabilitasi gedung putih logam. Kali ini kita kedatangan tamu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, Bapak Yanuar Afriansyah. Pak Yanuar sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, bacaan nih kira. Kenapa? Oke Pak Yanuar, Ini Pak, mungkin bisa langsung ini aja Pak, dijelaskan. Disperindak di tahun 2023 ini mau apa saja? Atau sebelumnya ini, di Disperindak ini ada apa saja sih Pak? Bidang apa saja, nangani apa saja sih? Jadi di perindustrian dan perdagangan itu menangani perindustrian dan perdagangan. Sekarang posisi kita itu mendukung visi misi wali kota. Maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Disperindak sesuai dengan tusinya itu mendukung maju ekonominya. Dan divisi ketiga dari misi wali kota yaitu harmoni warganya. Nah, kemudian kita breakdown lagi itu. Fokus Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2003 di misi 1, di misinya itu mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Nah, jadi itu. Jadi ada nanti itu bahwa kita itu harus menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Pasuruan dalam upaya menuju maju ekonomi. Ketika kita nanti pada divisi misi wali kota, wakil wali kota di harmoni warganya, kita siapkan sarana prasarana yang ada di lingkungan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Perdagangan. Contohnya untuk meningkatkan sarpras untuk pengrajin logam maupun pengrajin mebel. Nah itu. Prioritasnya apa Pak nanti ini Pak di tahun 2023 nih Dinas? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Naik di breakdown di bidang industri dan perdagangan. Karena kan kalau saya lihat kan ini toh Pak, kayak pasar-pasar itu kan seperti pasar besar, pasar Bonakung itu kan mulai direvitalisasi ya, dilakukan perbaikan. Itu arahnya kemana Pak Yanuar? Apalagi kalau lihat pasar Bonakung sekarang kan kayaknya semakin semakin bagus, ada bangunan baru, lebih ditata ulang dan terus. Jadi begini, itu yang di pasar-pasar itu memang sesuai dengan daya dukung kita untuk menuju pertumbuhan ekonomi dan harmoni warganya. Jadi kita siapkan sarpras yang ada di pasar itu secara perlahan-lahan, nanti pada puncaknya semua pasar akan tertangani dengan baik untuk sarana dan prasarannya. Kalau konsepnya gimana Pak, pasar Bonakung itu nanti? Ya kita benahi apa yang jadi kekurangan di pasar Bonakung. Tidak hanya pasar Bonakung, di semua pasar yang ada di Kota Pasuruan kita benahi semuanya. Baik untuk bangunannya, terus sarana prasarannya ada kita cukupi. Jadi nanti itu di situ bisa menjadi media untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi malah di sektor perdagangan. Termasuk kalau pasar besar kan kayak sekarang kan sudah mulai bersih yang di depan itu kan di jalan-jalan sudah ditata ulang. Itu termasuk di misi wali kota, harmoni warganya, maju ekonominya, indah kotanya, harmoni warganya. Jadi harmoni, ada keselarasan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi supaya indah. Harmoni itu biar ini bisa memberikan kepuasan bagi pengunjung pasar maupun para pedagang. Ini ya tidak serta-merta ya kita
bertahap untuk kita lakukan hal-hal semacam ini. Ini Pak, kalau misalnya pasar ada ini kan, ada pasar yang saya tahu lagi dilakukan revitalisasi itu kan kayak pasar Penagung, pasar besar sama pasar Bukir ya. Iya. Pasar Bukir ya. Yang tahun berapa? 22? Ya, yang Tahun 22 itu pasar Bukir, pasar besar, pasar Penagung. 3 pasar itu kan ya. 3 pasar. Tahun 2001 kita lakukan di pasar Karangketuk. Oh ya. Pasar Bukir itu kita rehabilitasi dengan dana DAK itu untuk nanti menjadi sentra mebel di Kota Pasuruan. Nah, gitu. Tujuannya apa? Menggerakkan lagi aktivitas ekonomi di bidang permebelan. Karena selama hampir kurang lebih 3 tahun ini kan kita ekonomi di permebelan itu mengalami penurunan. Pandemi itu ya. Nah, ya mulai pandemi terus situasi ekonomi sekarang kan kita tuh masih jadi kita pelan-pelan kita siapkan dulu sarana prasarannya. Nanti itu menjadi pemicu bagi pelaku usaha mebel untuk beraktivitas kembali. Kalau potensi mebel Pak di Pasuruan itu Pak gimana Pak Yanuar? Potensi mebel lah, kan menjadi produk unggulan Kota Pasuruan. Jadi produk Maksudnya unggulan. gairah pelaku usaha mebel ini seperti apa? Kalau gairahnya ini kan sekarang dari pandemi sampai sekarang itu kan masih tidak seperti sebelum adanya pandemi kan. Nah itu masih belum bergeraknya itu masih lamban pergerakannya. Nah ini kita menuju pergerakannya lebih cepat gitu. Nah, nanti kita bikin event-event di sana. Mungkin ada pasar mebel murah Sabtuan itu kita seperti itu. Dibuatkan event-event. Jadi untuk menarik bayar-bayar yang datang gitu lah. Ya kita buatkan seperti itu. Terus kalau ini Pak, saya yang jarang tahu itu ini logam. Logam tahun ini. Itu gimana nasibnya? Logam itu juga menjadi prioritas kami kan menjadi produk unggulan Kota Pasuruan. Ya semua sektor waktu pandemi itu kan terdampak. Iya. Nah, ini ada momen ini makanya pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan misi-misi wali kota itu tentang maju ekonominya itu kita memberikan perhatian lebih. Tahun ini kita bangunkan rehabilitasi gedung UPT logam. Oh tahun ini? Nah tahun 2023 ini. Termasuk nanti kita siapkan apa saja nanti peralatan-peralatan yang dibutuhkan perajin logam yang ada di Kota Pasuruan. Pengrajinnya masih banyak ya Pak? Banyak, termasuk nanti juga ada pendampingan teknis, kita berikan edukasi kepada mereka, peningkatan kapasitas SDM-nya kita beri juga. Nah kalau saya dengar kan produk logam itu yang di mana dari Kota Pasuruan itu kan juga banyak ini. Banyak. Ya, yang penting dari ini peningkatan kapasitas produksi, yang penting juga nanti yang paling baik di mebel maupun di logam itu membuka akses pasarnya yang perlu kita perhatikan juga. Akses pasar itu. Ya nanti kita bikin semacam misi dagang lah seperti itu. Berarti ada. Kalau produk unggulan mebel maupun logam sudah akan ada. Nah, ketika kita kemasannya terus kita beri pendampingan nanti itu seperti itu. Biar ada pemulihan secepat mungkin, ada recovery ekonomi bagi pelaku usahanya. Nah, selama ini kalau pengrajin logam di sana itu gimana Pak? Maksudnya pusatnya? Iya, cara mereka pasarnya itu ke mana saja? Kalau keluar kota, baik regional maupun nasional. Kalau logam itu kebanyakan aksesoris kendaraan motor, sepeda motor, maupun produk logam yang lainnya. Banyak. Nah ini harus kita jaga supaya nanti kedepannya itu tidak semakin ini, tapi kita jaga semakin bertumbuh kembang. Iya. Di Sperindak ini kan juga mendampingi ini toh Pak, UMKM. Iya banyak. Ya itu kan kalau yang saya pernah tahu itu kan terakhir kemarin MOU sama swasta ya untuk kerjasama produk-produk. Nah, tadi itu di minimarket. Ya kemarin kita itu dengan Panasonic juga itu pengrajin logamnya kita sandingkan dengan kerjasamakan dengan Panasonic yang ada di PIR itu. Nah, alhamdulillah sudah ada yang bisa nanti udah jalan ini
Tapi tahun ini juga ada peningkatan kerjasama lagi. Tidak hanya berapa kemarin hanya 3 orang pengusaha, nanti ini diperluas lagi. Berapa pengusaha yang bisa bekerjasama dengan Panasonic. Kedua, untuk sektor UMKM itu, khususnya produksi makanan dan minuman, kita bekerjasama dengan Indomaret. Nah, kita kurasi produknya dengan Indomaret, yang mana bisa masuk ke Indomaret. Nah, kemarin juga sudah kita lakukan, nanti itu kan kita sudah lakukan pendampingan, contohnya itu peningkatan mutu produksinya, diversifikasi produknya, kemasannya kita tata. Nah itu supaya bisa masuk di pasar-pasar yang lebih luas lagi, Ya. nah, dan bekerjasama dengan Indomaret. Itu yang kemarin progresnya gimana Pak Yanwar? Yang sudah masuk, maksudnya produk-produk yang sudah masuk di Sudah ada yang masuk di retailnya Indomaret masuk. Ya progresnya. Nah ini tanggal 22 Februari nanti kita lakukan pendampingan untuk supaya agar bisa masuk lagi. Supaya banyak yang masuk itu di sini. Berapa sih Pak ini Pak jumlah UMKM yang di dalam data Disperindak itu? Banyak Mas, kalau kita bedakan UMKM atau IKM. Ya. Oh, IKM itu. Terus kecil menengah. Kalau UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Oh. Itu nanti jadi gini, pemahamannya begini. Itu penahapannya ya sama dengan mulai diawali di Disnaker, terus kemudian di Dinkop, terus di Dinkop di Disperindak sudah lebih luas lagi jangkauan. Contoh anak sekolah itu sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini lah. Di Indak yang di tingkat SMA-nya. Kalau di Pasuruan ini Pak, kan saya lihat kan juga banyak toh UMKM, maksudnya UMKM. Kita fasilitasi banyak, kita fasilitasi juga pemasarannya, makanya banyak event-event yang kita gelar kemarin tahun 2022 itu ya. Kita masukkan produk-produk UMKM, kita pamerkan di situ. Kebanyakan ini ya Pak, Mamin ya kalau Mamin, kerajinan. Iya banyak, baik kerajinan logam maupun kerajinan kayu, kerajinan rajut itu banyak itu. Nah ini tahun 2023 ini kira-kira apa yang mau didorong oleh Disperindak untuk ya tetap mereka kita dorong, kita tingkatkan kapasitasnya, mutu produknya kita tingkatkan juga agar bisa berdaya saing di secara global maupun regional. Iya. Kalau kayak logam, mebel itu termasuk apa Pak? Masuk IKM atau masuk? Ya ada masuk MKM, ada IKM ada. Soalnya kan kalau kota kan, kalau bicara ngomong industri kan juga. Iya kan sekarang itu IKM itu ada kriterianya berapa, modalnya berapa ya IKM itu. Nah terus ini Pak, yang saya pernah dengar itu kan dengan punya Madinah Mart. Iya, itu solusi pada waktu pandemi kemarin itu, inovasi kami supaya tidak ada kontak secara langsung. Madinah Mart itu pada waktu pandemi kan physical distancing diterapkan kan? Iya. Nah, mengurangi itu interaksi. Itu memang khusus untuk pasar Pak? Untuk pasar atau untuk pasar-pasar aja ya? Pasar Ponagung, pasar besar, pasar Gading, pasar Kalangetus. Jadi tinggal ibu-ibu rumah tangga pesen itu diantar tanpa biaya kirim. Di tahun ini Pak, ini kan kalau di media-media nasional itu kan banyak bicara soal resesi dan lain-lain gitu kan, resesi ekonomi di tahun 2023. Nah ini kan juga jadi tantangan bagi Disperindak ketika memang benar-benar terjadi resesi, itu kan berdampak. Jokowi bilang kalau tahun 2023 adalah tahun gelap gitu kan kalau katanya Jokowi waktu itu.
Nah, gimana Pak Yanwar tantangan di tahun 2023 Proses ini? itu macam-macam kan sebabnya. Yang penting yang kita lakukan ini aktivitas usaha bagi masyarakat Pemasan itu harus ada dulu. Kita buatkan. Resesi itu manakala terjadi karena tidak ada aktivitas ekonomi. Pelaku usaha mandek, mandek kenapa? Bahan bakunya mahal atau apa? Pasar-pasarnya terbatas. Gitu. Banyak kan waktu yang menyebabkan resesi itu apa? Suku bunganya kita, bahan bakunya kita impor, terus nilai kurs rupiah kita berapa dengan dolar berapa kan juga berpengaruh di situ. Itu kan terus ketersediaan barang kebutuhan pokok itu ada nggak di sini? Kalau tersedia, itu makanya kita antisipasi. Kita setiap hari melakukan pemantauan tentang bahan pokok yang ada di pasar-pasar maupun baik jumlahnya maupun dari harganya. Kita lakukan monitoring setiap hari. Ada kelangkaan nggak di situ? Kalau langka ya mesti resesi. Kalau selama ini masih tiap hari kan kita lakukan monitoring bahwa kebutuhan pokok masyarakat itu masih aman. Masih aman. Dengan harga yang juga aman. Artinya kalau ada kenaikan fluktuatif sifat. Kalau ekonomi masyarakat Pak, maksudnya kayak UMKM gimana dibandingkan progres kenaikannya kan sekarang sudah ini kan mulai semangat lagi kan masyarakat itu. Pelaku usaha itu semangat lagi. Para pendamping gairah semangatnya ini kan luar biasa untuk untuk kemarin kan sudah lulu lantak dari pandemi itu kan dari sekarang bergairah lagi. Nah ini yang momen ini yang perlu kita tangkap. Yang kita lakukan pendampingan. Pak ini Pak kembali ke ini Pak logam Pak. Ini saya penasaran. Jadi tahun 2023 ini akan dibikin UPT-nya itu kita benahi bangunan gedungnya, mesin-mesin ya kita yang dibutuhkan pelaku industri logam kita juga. Terus nanti juga ada peningkatan kapasitas SDM-nya tentang usaha logam kita. Apa kayak mau dibikin kayak di ini di mana di Bukir? Kan di Bukir itu kan lengkap tuh kayaknya sekarang itu. Iya sama. Ada gudang ada nanti. itu. Yang di UPT yang di Mayangan itu selama ini dipakai maksudnya? Ya kita pakai usaha untuk di castingnya itu. Itu makan tapi itu kan kita rehabilitasi supaya apa yang bisa kita layani kepada masyarakat. Nanti sistem ininya bagaimana sistem nanti kolaborasinya dengan pelaku usaha logam ini? Ya nanti sistemnya kan jasa ya Mas gitu. Jasa mau motongkan baja di situ kan bisa, bersih di situ kan bisa. Jasa sih. Iya. Tapi gitu. Itu nanti ini Pak, kalau saya mikirnya logam itu kan banyak kan yang cerita-cerita orang-orang Mayangan ini pinter-pinter kalau di bidang itu kan banyak cerita begitu kan. Ya nanti kan itu keunggulan yang sudah ada kita. Keahliannya mereka memang luar biasa. Nah, apa yang menjadi kekurangan kita support. Cuman umpamanya manajemen pengelolaan keuangannya ya kita dampingi seperti itu. Kita akses pasarnya ya kita bukakan. Yang kendalanya apa Pak kalau di sana itu selama ini para pengrajin logam itu? Kendala mereka? Kendalanya ya selama ini permodalan juga Permodalan. Termasuk nanti jaringan pasarnya. Supporting Pemkot. Ya nanti kita di celah itu berarti. Iya, nanti kita membukakan akses pasarnya gimana caranya kita. Yang penting potensi yang ada ini kita kembangkan, potensi produk unggulan Kota Bandung kita kembangkan. Oke. Ini Pak, dulu itu juga ada aplikasi kalau nggak salah. Madinah Marketplace apa ya? Iya, Madinah Market.
Madinah Ikan Marketplace itu kita buat. Beda ya sama Madinah Mart. Beda. Jadi produk-produk unggulan yang kita bikin di konten digital gitu loh. Nah, itu nanti itu sebagai embrio untuk nanti di e-katalog. E-katalog itu kan kita pesan melalui di situ. Iya. Tujuannya apa? Meningkatkan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Sekarang berarti UMKM dampingan Disperindak sudah masuk semua ke katalog. Sudah masuk. Ya sebagian. Yang baru ya belum ya kita dampingin sudah masuk. Iya. Kan sekarang kalau nggak salah harus ini ya, kalau misalkan rapat gitu kan, Pemkot harus katalog itu. Kemarin tuh langkah pertama kita bentuk asosiasi pengusaha Mamin Kota Pasuruan, kita bentuk kan. Admin namanya, Admin Kota Pasuruan. Nah, itu masuk semua di katalog. Bagi yang belum ya kita masukkan. Nanti setiap instansi pemerintah bisa pesan di situ langsung. Iya. Ya itu lebih ini ya, maksudnya lebih konkret gitu loh, masuk ke situ pasti lebih mengena kepada pelaku usaha. Langsung ini. Jadi ya sudah ada daftarnya, mau nggak mau harus di situ, dan itu akan menggerakkan ini. Dapur pemerintah. Oke. Siap. Pak, mungkin ada ini Pak, closing statement Pak. Ya, yang penting dalam situasi pandemi ini dan masuk 23 harus punya semangat untuk bergerak lagi, untuk beraktivitas. Siap. Jangan putus asa, semangat. Dan diiringi doa yang penting. Oke, siap. Ya, demikian Polowarmo perbincangan siang ini dengan Pak Yanuar Afriansa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya dengan tamu yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.